Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AADC. Ada apa dengan Coy? Ya, ada pertanyaan seperti ini. Bang Coy, kan di kantor pasti ada konflik nih. Ya, konflik manajemen nih, ya, antara kita dengan bawahan atau kita dengan atasan. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Kapan kita harus, boleh dibilang kita harus ngalah? Kapan kita harus kompetisi, kapan kita harus kolaborasi, bahkan kapan kita harus hindarin aja deh. Nah, seperti itu. Punya pertanyaan atau mau sharing seputar kelakuan orang kantor yang nyebelin? Kamu bisa kirim cerita kamu untuk dijawab Bang Coy ke ikapunijamedia@gmail.com dengan subjek email Tanya Bang Coy. Identitas kamu akan disamarkan. Ya, teman-teman, kalau urusan konflik manajemen ada dua, ya, yang perlu catat nih, ada dua nih, ada dua mode konflik, ya, menurut Thomas Kilmann. Yang pertama ketegasan, yang kedua kerjasama. Nah, kita pilih nih, ya. Kalau misalnya kita perlu ketegasan yang tinggi, ya, terus kerjasama yang tinggi, wah, kita pilih, udah gini aja, kita kolaborasi, ya, seperti itu. Jadi kalau ketegasannya tinggi, kerjasamanya kayaknya kita perlu kerjasama nih, yang tinggi gitu kan. Nah, kita perlu kolaborasi. Yang kedua, kalau ketegasannya kita perlu tegas yang tinggi, tapi kayaknya kita nggak perlu kerjasama deh. Nah, kita kompetisi aja. Udah kita adu aja, kita konflik, nggak apa-apa, kita debat. Nah, seperti itu. Karena kita yakin, kayaknya kita ini perlu ketegasan tinggi, tapi kayaknya nggak perlu kerjasama. Kita bisa nyelesain sendiri gitu kan. Atau kita bisa menyelesaikan dengan tim kita sendiri. Nah, ini kita compete, ya, seperti itu. Nah, terus yang ketiga apalagi? Kalau ketegasannya rendah, terus kita nggak perlu kerjasama lah, kerjasamanya nggak usah tinggi gitu lah. Nah, terus kalau ketegasan rendah, tapi kita perlu kerjasama yang tinggi, nah, udah, kita nyerah aja, kita akomodir aja. Oke, ayo, saya nyerah gitu kan, kita akomodir gitu kan, akomodating aja. Nah, bagaimana halnya kalau ketegasannya rendah, terus kerjasamanya rendah? Ya udahlah, skip aja, skip, kita hindar aja, seperti itu ya. Jadi konflik manajemen itu ada 4 kondisi ya, kita bisa atur. Kalau ketegasannya tinggi, kerjasamanya tinggi, nah kita kolaborasi ya. Tapi kalau ketegasannya tinggi, kemudian kerjasamanya rendah, nah kita compete ya, kita bersaing aja, berani kita ya. Tapi kalau ketegasannya rendah, kemudian kerjasamanya tinggi, kayaknya kita harus kerjasama nih, walaupun kita merasa bahwa ini kayak nggak perlu ketegasan yang rendah gitu kan. Nah, kita akomodir aja, ya, kita akomodasi aja gitu kan, ikut aja gitu kan. Tapi kalau ketegasannya rendah, terus kerjasamanya rendah, ya, udah skip aja deh, kita hindar aja, seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan buat kamu yang konflik ya, itu adalah hal yang biasa ya. Itu tadi tinggal kamu jalanin ya. Kapan kamu harus kolaborasi, kapan kamu harus kompetisi, kapan kamu harus mengakomodir, kapan kamu harus skip, dan kapan kamu harus, yang terakhir nih, tengah-tengah nih, harus kompromi ya. Kalau kompromi itu ya, dia di tengah-tengah ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Sukses buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.